SEA Games 2025 Thailand sebuah panggung yang menjanjikan kehormatan, namun berakhir dengan dua cerita yang bertolak belakang. Di satu sisi, kita melihat sejarah tercipta. Timnas Futsal Putra Indonesia, para kesatria lapangan 40 kali 20 meter, berhasil melakukan apa yang selama ini dianggap mustahil. Meruntuhkan dominasi Thailand di kandang mereka sendiri. Emas di tangan, kebanggaan di dada. Namun, di sisi lain ada aib yang tidak bisa ditutupi. Sepak bola olahraga paling populer di negeri ini justru pulang dengan kepala tertunduk. Bukan sekedar kalah, tapi dipermalukan. Permainan tanpa pola, mental yang keropos, hingga kabar pemecatan pelatih yang mendadak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa futsal begitu dikdaya tanpa banyak drama, sementara bola kita yang bergelimang dana justru hancur lebur? Benarkah ada tangan-tangan kotor, pemain titipan, dan manajemen bobrok yang merusak timnas sepak bola dari dalam? Mari kita bahas dan membedah paradoks ini. Kita bicara soal kebanggaan dulu. Futsal selama bertahun-tahun, Thailand adalah tembok raksasa di ASEAN. Tapi di SEA Games 2025, timnas futsal kita datang bukan sebagai pelengkap. Mereka datang sebagai pembunuh raksasa. Kemenangan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah buah dari sistem yang sehat. Liga futsal profesional kita berjalan kompetitif. Pemilihan pemain berdasarkan meritokrasi. Siapa yang hebat di liga, dia yang dipanggil. Tidak ada intervensi orang dalam. Di liga penentu, mental mereka baja, tertinggal lebih dulu, bangkit dan membalikkan keadaan. Ini adalah bukti bahwa talenta Indonesia itu ada jika dikelola dengan benar. Jika pemain dipilih karena skill, bukan karena titipan, kita bisa merajai Asia Tenggara. Emas ini adalah tamparan keras bagi siapa saja yang meragukan potensi atlet kita. Tapi euforia itu seketika luntur saat kita menengok ke stadion utama. Timnas sepak bola Indonesia hancur lebur. Ekspektasi tinggi dibebankan, dana miliaran digelontorkan, naturalisasi dikebut. Tapi hasilnya nol besar. Kegagalan di SEA Games 2025 ini terasa berbeda. Ini bukan sekedar kalah taktik, ini terlihat seperti tim yang sakit. Permainan tidak terorganisir, chemistry antar pemain nol, seolah-olah mereka baru bertemu di parkiran stadion sebelum bertanding. Dan puncaknya, berita pemecatan pelatih timnas tepat setelah kegagalan ini. Sebuah langkah yang reaktif yang justru menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pelatih adalah satu-satunya masalah? Atau dia hanya kambing hitam? Disinilah investigasi kita dimulai. Sumber-sumber internal mulai bersuara. Kegagalan sepak bola di SEA Games 2025 ini diduga kuat bukan masalah teknis di lapangan semata, tapi masalah sistematik di balik meja. Isu pemain titipan kembali menyeruak. Bagaimana bisa pemain yang performanya hancur di liga atau bahkan jarang main di klubnya bisa masuk starting 11 timnas di ajang sekelas SEA Games? Rumor yang beredar ada pesanan dari oknum pengurus. Permainan dipilih bukan karena kebutuhan taktik, tapi untuk menaikkan nilai pasar mereka. Atau lebih parah lagi karena koneksi darah dan bisnis dengan petinggi federasi. Nepotisme ini racun. Ketika pelatih disodorkan daftar nama yang wajib dimainkan, strategi hancur. Otoritas pelatih dikebiri. Kabar pemecatan pelatih pasca kegagalan ini semakin menguatkan dugaan bahwa pelatih menolak intervensi. Atau justru pelatih pasang badan untuk kesalahan manajemen. Belum lagi soal manajemen anggaran. Dana persiapan timnas sepak bola berkali-kali lipat dibanding futsal. Tapi fasilitas, nutrisi, persiapan mental, banyak laporan yang menyebutkan manajemen camp yang berantakan. Kemana larinya uang itu? Apakah ada korupsi terselubung di balik pengadaan jersey, catering, hingga pemilihan lawan uji coba? Sepak bola kita sepertinya tidak lagi diurus sebagai olahraga, tapi sebagai ladang bancakan proyek. Lihatlah perbedaannya. Tim futsal minim sorotan media, minim drama, fokus pada kerja keras. Hasilnya emas. Mereka membungkam Thailand.
Sementara sepak bola sibuk dengan endorsement, sibuk dengan pencitraan pengurus di media sosial, sibuk memoles anak emas titipan, hasilnya memalukan. Kita dipermainkan negara tetangga yang budget timnasnya mungkin hanya setengah dari kita. Korupsi, nepotisme, dan manajemen amatiran telah membunuh mimpi jutaan rakyat Indonesia. Kita punya talenta, tapi talenta itu mati dicekik oleh kepentingan bisnis dan politik segelintir orang. Emas futsal di SEA Games 2025 adalah bukti bahwa kita bisa. Kegagalan sepak bola adalah bukti bahwa kita sakit. Pertanyaannya sekarang, beranikah kita memotong tangan-tangan kotor di tubuh Federasi Sepak Bola? Atau kita akan terus membiarkan Garuda dipermalukan karena titipan dan keserakahan? Selamat untuk Timnas Futsal Indonesia, kalian pahlawan sejati. Dan untuk manajemen sepak bola, berbenahlah. Atau tinggalkan jabatan kalian sekarang juga. Saya dari Dunia Fakta, sampai jumpa di investigasi selanjutnya.